Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang maqasid syariah dan masalah fikih dalam ekonomi. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Yoga Azril dengan NIM 215231003, Dwi Stianingsih dengan NIM 215231037, Fatika Dianasari dengan NIM 215231040. 1. Maqasid syariah. A. Pengertian maqasid syariah. Maqasid al-syariah secara bahasa artinya adalah upaya untuk manusia mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis Nabi SAW. Tujuan syariah menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membedakan suatu yang dilaksanakan. Ada 5 bentuk maqasid syariah menurut Imam Asy-Syatibi. Yang pertama, hifzuddin, melindungi agama. Yang kedua, hifzun nafs, melindungi jiwa. Yang ketiga, hifzul aql, melindungi pikiran. Yang keempat, hifzul mal, melindungi harta. Yang kelima, hifzun nasab, melindungi keturunan. Kemudian dalam kebutuhan manusia terdapat harta, ada yang bersifat daruri primer, haji sekunder, dan tahsini pelengkap. B. Kaidah maqasid syariah. 1. Seluruh ketentuan syariah memiliki maksud maqasid. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali untuk tujuan tertentu. Begitu pula ia tidak mengurangi atau menambah sesuatu kecuali atas nikmat tertentu pula. 2. Taqsid, menentukan maqasid itu harus berdasarkan dalil. Tidak boleh menetapkan atau menafsirkan maqasid syariah kecuali atas dasar dalil. Oleh karena itu, menisbatkan sesuatu maqasid atau tujuan hukum atas hukum tertentu dengan syariat Islam itu sama halnya menisbatkan sebuah perkataan dan hukum pada Allah, karena syariat itu adalah syariat Allah dan setiap target Allah. Jika maqasid syariah tidak berdalil, maka itu sama halnya berdusta kepada Allah, dan itu dilarang dalam syariat Islam. Yang ketiga, menerbitkan maslahat dan mafsadah. Menurut Islam, maslahat dan mafsadah itu berbeda-beda tingkat urgensi dan kepentingannya. Misalnya, dalam 5 kebutuhan daruriyat asasi manusia itu berbeda-beda pula tingkat kepentingannya. Maka sama halnya terjadi pada wasail atau saran. Karena setiap ada tujuan maqasid, maka harus ada wasail saran yang mengantarkan pada tujuan tertentu. Hal tersebut didasarkan pada nas-nas Al-Quran dan hadis bahwa ketentuan-ketentuan syariah ini tidak sama tetapi berbeda-beda. Ada yang tidak penting dan ada yang penting dan ada juga yang lebih penting. Yang keempat, membedakan antara maqasid dan wasail dalam setiap ketentuan Allah. Di antara kaidah penting dalam bab maqasid syariah adalah membedakan antara rumpun maqasid dan rumpun wasail dengan cara meletakkan ketentuan syariah ini pada tempatnya sesuai rumpunnya. Yang dimaksud dengan sarana wasilah adalah sesuatu yang harus dilakukan atau ditinggalkan bukan karena perbuatan tersebut, tetapi karena hal lain, yaitu target perbuatan tersebut. Jelasnya, wasilah adalah perbuatan yang mengantarkan kepada tujuan perbuatan tersebut, seperti
perintah dan larangan Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. C. Pembagian maqasid syariah. 1. Tingkat daruriyat. Daruriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah memelihara agama jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang kedua, hiyat atau kebutuhan sekunder. Hajiyat adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukallaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukaran guna mewujudkan daruri. Hajiyat bukan merupakan kebutuhan esensial, tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dalam hidupnya. 3. Tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan daruri dengan cara yang paling sempurna. Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, maupun di hadapan Allah. D. Kemaslahatan maqasid syariah. 1. Memelihara agama. Memelihara agama dalam peningkat daruriyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk tingkat primer, seperti melaksanakan salat 5 waktu. Kalau saat itu diabaikan, maka akan terancamlah ekstensi agama. B. Memelihara agama dalam tingkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti salat jamak dan salat khosar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam ekstensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. C. Memelihara agama dalam peningkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menunjang tinggi martabat manusia, sekalipun melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. 2. Memelihara jiwa. Memelihara jiwa dalam peningkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya ekstensi jiwa manusia. B. Memelihara jiwa dalam peningkat hajiyat seperti memperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam ekstensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. C. Memelihara jiwa dalam peningkat tahsiniyat seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam ekstensi jiwa manusia ataupun persulit kehidupan seseorang. C. Memelihara akal. Memelihara akal dalam peningkat daruriyah seperti diharamkan minum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak dihindari, maka akan berakibat terancamnya ekstensi akal. B. Memelihara akal dalam peningkat hajiyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekarang hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam
kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. C. Pemeliharaan akal dalam peningkat tahsiniyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika. Tidak akan mengancam atensi akal secara langsung. 4. Memelihara keturunan. A. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat seperti disyariatkan nikah, dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka ekstensi keturunan akan terancam. B. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. C. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkan khitab atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. 5. Memelihara harta. A. Memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya ekstensi harta. B. Memelihara harta dalam peringkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam ekstensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. C. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengocehan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika permuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syariat adanya peringkat yang kedua dan pertama. E. Maqasid al-syariah dalam pengembangan hukum. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa beliau termasuk orang yang percaya kepada maksud syariat atau maqasid al-syariah, keharusan memahaminya serta kepentingannya dalam membentuk akal seorang ahli fikih yang ingin berenang di laut syariat dan mengambil perhiasannya. Untuk membantunya dalam mendapatkan hukum yang benar, seorang ahli fikih tidak cukup berdiri di atas teks-teks literal partikular, karena hal itu akan dapat membelokkannya dari jalan lurus untuk kemudian berburuk sangka kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah tidak butuh terhadap hamba-hambanya ketika memerintah, melarang, menghalalkan, mengharamkan, dan membuat hukum bagi mereka. Dia tidak akan merasakannya sedikitpun, baik manfaat ataupun mudarat. Ketika Allah membuat hukum bagi manusia, ini berarti bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Karena hukum Tuhan selalu ada kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hal itu bisa dilakukan oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. 2. Urgensi usul fikih dalam ekonomi Islam. A. Pengertian usul fikih. Secara bahasa, usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tertentu. Secara terminologi, usul fikih adalah ilmu pengetahuan dari hal kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan secara
Etimologi adalah dasar yang dipakai oleh pikiran manusia untuk membentuk hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan secara sederhana atau secara umum adalah cara atau metode yang dijadikan perantara untuk memproduksi sebuah hukum. Pengetahuan tentang metode dan tata cara memproduksi hukum-hukum syariah melalui dalilnya. B. Ruang lingkup usul fikih. 1. Sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum syara, baik yang disepakati seperti kehujahan Al-Quran dan Al-Sunnah, maupun yang diperselisihkan seperti kehujahan istihsan dan maslahah al-mursalah. Yang kedua, mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara dahir dianggap bertentangan, baik dengan cara mengkompromi dalil maupun dengan penguatan salah satu dari dalil yang bertentangan atau pengguguran kedua dalil. Yang ketiga, pembahasan ijtihad, syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukannya. 4. Pembahasan tentang hukum syara yang meliputi syarat-syarat dan macam-macam, baik yang bersifat tuntunan untuk berbuat, meninggalkan, memilih, dan lain-lain. Yang kelima, pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara penggunakannya dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil tersebut. C. Objek kajian usul fikih ada 4. Yang pertama, pembahasan tentang hukum syara dan yang berhubungan dengannya seperti hakim, mahkum fiqh, dan mahkum alaih. Yang kedua, pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum. Yang ketiga, pembahasan tentang cara mengistinbatkan hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil tersebut. Yang keempat, pembahasan tentang ijtihad. D. Masalah usul fikih dalam ekonomi. Mayoritas ulama klasik dan kontemporer berpendapat bahwa usul fikih menduduki posisi yang sangat paling dalam ilmu-ilmu syariah. Bahkan ilmu usul fikih disebut sebagai induk dari ilmu syariah. Ilmu usul fikih memberikan pemahaman tentang metodologi istinbat penetapan hukum Islam. Para ulama dapat meneruskan dan menetapkan suatu masalah hukum Islam. Karena itu, usul fikih adalah metodologi jurisprudensi Islam, yaitu metodologi ilmu hukum Islam yang menghasilkan produk-produk hukum Islam, menghasilkan fikih, muamalah, dan fatwa-fatwa dan religius. Dalam pengembangan hukum Islam, usul fikih mutlak diperlakukan bahwa ilmu usul fikih merupakan satu di antara 3 ilmu yang harus dikuasai setiap ulama, yaitu mujtahid, 2 lainnya adalah hadis dan bahasa Arab. Masalah usul fikih dalam ekonomi. Dari sini, usul fikih memberikan dalil-dalil hukum ekonomi syariah dan argumentasinya mengenai suatu kebijakan, produk sistem, dan mekanisme perbankan syariah. Usul fikih yang berwawasan maqasid syariah memberikan perspektif filosofis dan pemikiran rasional tentang akad-akad pada setiap produk perbankan syariah. Usul fikih berisi teori-teori hukum Islam, kaidah-kaidah perumusan tentang ekonomi keuangan syariah, fatwa-fatwa fikih, muamalah keuangan, dan seluruh ketentuan ekonomi Islam di bidang makro dan mikro pastilah menggunakan metodologi ilmu usul fikih, karena usul fikih adalah metodologi ijtihad untuk menghasilkan produk fikih, muamalah, fatwa, religius, dan undang-undang.
Peran ulama ekonomi syariah. 1. Berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul baik skala mikro maupun makro. Yang kedua, mendesain akal-akal syariah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan keuangan syariah dijalankan sesuai syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.